tentang proyek 3 tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dwi Octavian Nurkolil Yusuf. Oke, saya akan membahas yang pertama yaitu tentang bagian-bagian dari dokumen HTML. Nah, dokumen dari HTML ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian kepala dan bagian tubuh. Nah, untuk bagian kepala memberikan informasi mengenai Pranti Luna Browser atau penjelajah web. Nah, informasi ini di kepala mencakup judul halaman web, seperti itu. Nah, untuk bagian tubuh ini berfungsi sebagai memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Nah, bagian tubuh ini berisi seperti gambar, tabel, dan daftar dan link. Nah, untuk membuat dokumen Notepad, ada beberapa cara dalam membuatnya. Oke, yang pertama yaitu buka Notepad dan membuat dokumen baru. Nah, kalian bisa mencoba-coba dalam membuatnya ini sambil melakukan langkah-langkahnya. Oke, yang pertama yang tadi yaitu buka Notepad dan membuat dokumen baru. Yang kedua yaitu klik perintah start atau di bagian bawah kiri layar dan pilih sub perintah program. Nah, yang ketiga yaitu ketik baris 1 hingga 5. Ingat, jangan mengetikkan nomor baris. Nomor itu hanyalah untuk referensi. Nah, jangan mencoba untuk melihat dokumen tersebut menggunakan browser web hingga Anda telah menyelesaikan keseluruhan contoh. Nah, baris ini biasanya menentukan halaman web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu adalah baris 6 penentu tempat. Yaitu apa? Yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Nah, ada selanjutnya yaitu baris 7. Berisikan HTML untuk memulai paragraf atau yang dimulai dengan perintah P yang disejajarkan di bagian tengah halaman web. Nah, untuk bagian 6, baris 8, ukuran huruf diperbesar, memulai 3 tahap. Seperti apa ya? Yaitu seperti memilih 3 opsi menurut pada menu drop down. Nah, Anda dapat melihat bahwa perintah float juga mengubah warna University Pizza yang menjadi merah. Nah, perubahan ini tidak harus diterapkan di semua teks pada halaman tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu oleh karena itu ada berbagai cara. Pada baris 10, berubah huruf ke bentuk huruf awal, dan untuk baris 11 yaitu perantaan seperti perantaan semua paragraf awal diratakan itu. Nah, selanjutnya yaitu kita ingin memberikan daftar lokasi. Bagaimana? Yaitu sebuah baris kosong disisakan setelah satu paragraf. Nah, pada baris 12 menggunakan perintah atau line break atau BR seperti ini. Nah, untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Nah, untuk selanjutnya di baris 13 yaitu membuat daftar yang tidak beraturan dan memberi judul location. Nah, kemudian kita membuat daftar berisikan 3 hal: perpustakaan, recreation center, dan pada one North Main Street dengan menggunakan perintah li. Nah, untuk selanjutnya itu baris ke-17. Nah, perintah unordered list dimatikan dengan kode. Nah, harus dimatikan dengan kode. Selanjutnya yaitu baris 18 memulai tabel. Nah, perlu dicatat
saat membuat ini, yaitu bahwa perintah tersebut juga dapat membuat garis di setiap sel tabel. Nah, jika perintah bertuliskan table border 91, maka sebuah pembatas tipis akan dihasilkan. Seperti tabel border 910 lebih besar akan menghasilkan garis tebal di sekeliling masing-masing sel seperti itu. Mungkin kalian akan mengerti sambil mencoba langkah-langkah ini dalam pengimplementasinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu baris 19. Nah, baris 19 ini perintah memulai baris baru di dalam tabel. Baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah garis. Nah, untuk baris selanjutnya yaitu baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Nah, di sini ada 4 sel yang akan mewakili judul kolom. Nah, dalam mengingat dalam catatan ini, Anda harus ingat membuat, memulai, dan mengakhiri masing-masing sel, baris, dan tabel itu sendiri. Melupakan satu akhiran saja dapat menyebabkan browser web itu mencoba membetulkan kesalahan Anda, dan hasilnya dapat sulit untuk ditebak. Nah, maka dari itu kalian itu harus berhati-hati ketika dalam memasukkan kode HTML ke dalam dokumen Notepad. Nah, kita akan menjelaskan selanjutnya dari langkah-langkah dalam membuat dokumen Notepad. Nah, selanjutnya itu adalah baris 44. Membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Itu adalah baris 44. Nah, untuk selanjutnya yaitu baris 45. Nah, di sini akan memberitahukan bahwa HTML untuk menggunakan file pixelmator.gif. Nah, tanpa pembatasan di sekeliling gambar dengan kata border atau dalam kurung seperti itu. Nah, untuk baris selanjutnya itu baris 46. Nah, baris 46 ini menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti mula, yaitu rata kiri. Jadi semua garis itu akan ke kiri semua. Nah, baris 47 sampai 51 menunjukkan daftar berurutan Y order from us. Nah, baris ini dimulai dengan format seperti ini, LO, Y order from us, seperti ini, seperti yang saya akan yang di dalam tulisan seperti ini. Nah, sebagai judul daftar. Nah, daftar yang akan berurutan yang kodenya OL ini menggunakan angka untuk menandakan urutan poin. Nah, Anda tidak perlu memasukkan nilai angka. Karena apa? Karena browser web ini akan menghasilkan angka-angka yang akan ditampilkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu baris 52 dan 54. Nah, baris ini menjelaskan tentang apa? Nah, dalam baris ini menjelaskan tentang perintah awal dan akhir yang akan menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Nah, tadi kan rata di bagian kiri. Nah, sekarang dalam baris 52 dan 54 ini akan rata sejajar sebagian kanan. Nah, pada bagian kanan. Tuh. Nah, untuk baris selanjutnya yaitu baris 53. Nah, 53 ini menunjukkan apa? Menunjukkan hyperlink. Yang pertama yaitu segmen. Nah, hyperlink ini yang kedua yaitu menjelaskan tentang situs web fiktif. Dan link yang terakhir adalah referensi hyperlink ke suatu tempat di halaman web. Seperti itu. Nah, ada yang menipan. Contohnya apa? Yaitu dengan cara seperti pilih file.
Terus Anda harus mengklik pilih Save As. Selanjutnya kalian akan memasukkan nama, memberi nama file seperti universitypizza.htm tanpa tanda kutip ya. Nah, setelah itu file yang dipilih adalah all file, semua file. Oke. Untuk melihat halaman web, nah setelah halaman web disimpan, perlu diperiksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Seperti itu. Nah, membuka browser web, pilih perintah file, dikutip sub perintah open. Nah, ketik nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK. Sehingga apa yang kamu cari akan ditemui. Nah, jika Anda perlu membuat beberapa perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Seperti itu. Nah, apa sih kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dari penggunaan Notepad ini adalah kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Nah, tetapi ada kelemahan dari kelebihan tersebut, yaitu harusnya untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kan seperti itu. Karena jika hilang akan bahaya juga. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan pada saat ini. Mungkin saya cukup untuk pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.